pas awal masih di kontrakan ya, itu tuh masih made by order sih. Misal ada dosen minta 20, ya aku baru bikin 20 gitu-gitu. Pas lagi jalanin gitu, aku bilangin sama dosenku, kalau made by order gitu buat berkembangnya susah, mending brand nyetok. Yang bikin takut kesulitan itu paling lebih ke takutnya nggak bisa masarin kan. Cuma kan kebetulan saya ya dapat ilmu lah dari dosen-dosen, dari teman-teman. Kalau yang aku rasain sih, kalau produknya udah oke, sertifikasinya udah lengkap, itu bakal ada aja yang beli lah. Ya kalau yang aku yakini sih, Allah tuh yang gerakin orang buat beli lah. Yang penting kita udah usaha. Yang kecatat aja ya 4,5 sampai 6 lah. Yang kecatat ya. Perkenalkan, nama saya Anggoro Asiju Sambodo. Saya berusia 24 tahun. Kebetulan saya tanggal 27 Juli, ini ulang tahun. Jadi bentar lagi 24 tahun ya. Usaha saya ini tentang snack rumahan ya. Kayak snack kemasan dari standing pots, full printing. Lebih berfokusnya di pengolahan jamur tiram. Alamatnya di Purwokerto, di Banyumas. Sebenarnya kalau kerja tuh pengalaman kerja cuma sebentar ya, tapi kalau pas lagi kuliah saya itu di Semarang, di Universitas Dian Nuswantoro. Nah pada saat kuliah tuh saya kebetulan di satu kontrakan itu tuh banyak mahasiswa dan teman-teman saya yang sering ikut lomba dan sering bikin usaha. Kayak misal teman saya itu ada yang usaha imporin barang Cina gitu-gitu, terus ada yang usaha panel surya. Nah kebetulan saya mulai tergugah buat usaha karena itu. Usaha pertama saya itu jualan tupai kelapa hewan gitu. Saya ngambil di Celongop di Langgong Sari. Itu harga kalau tupai kelapa tuh 35.000. Kalau tupai kekes tuh 12,5. Tapi di Semarang tuh harganya bisa sampai 100.000 sampai 130.000. Awal tergugah jualnya di situlah. Jurusannya saya di manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dari yang tupai kelapa itu mulai tergugah usaha, terus saya ikut kayak UKM gitu, namanya penalaran. Di situ ada divisi kewirausahaan. Di divisi itu pas itu kita jualan minuman buat event-event di kampus. Di situ juga mulai ngerasa seru lah sama interaksi jualannya sama pelanggan. Dari situ terus pernah ngobrol juga sama teman kontrakan mau bikin angkringan, udah beli wajan gitu. Tapi nggak jadi. Nah, wajan itu yang tadi buat beli angkringan, tahun depannya tuh dipakai buat goreng jamur. Kalau goreng jamurnya sendiri itu awalnya pas lagi pandemi, pas itu kebetulan saya suka masak, jadi sering pergi ke pasar. Pas lagi pasarnya lockdown, ada petani jamur tiram yang minta tolong lah buat dibeli panennya. Soalnya si petani itu tuh udah bawa jamurnya itu satu mobil bak gitu loh. Terus minta tolong, akhirnya cuma saya beli 1 kilo aja karena ya namanya mahasiswa kan nggak punya duit ya pas itu. Jadi aku beli 1 kilo pas itu 8.000. Aku mau masak setengahnya aku cari cara lah biar lebih awet. Akhirnya dibikin jamur crispy. Pas itu lihat channel YouTube-nya namanya Agus Cuguy. Di situ ada tutorial bikin jamur crispy, cara ngemas sama cara ngawetinnya. Dari situ akhirnya ngitung-ngitung HPP lah. Ya dari ilmu-ilmu di kuliah kebetulan ada di Udinis sendiri ya. Nggak tahu kalau universitas lain. Di Udinis itu ada kayak mata kuliah khusus buat kewirausahaan. Itu ada kewirausahaan lanjut sama startup. Dari situ aku ngitung-ngitung HPP-nya, ngitung kemasannya, terus ntar lihat keunggulan produkku sama produk lain gimana. Terus kayak pakai SWOT gitu-gitu lah yang ya sederhana aja sih, sederhana ilmu-ilmu kuliah. Terus aku bikinlah produknya. Nah karena nggak punya uang, aku pinjam uang ke teman kontrakanku namanya Yusuf, itu 700.000 aku kembaliin dalam waktu 2 minggu. Nah cara ngembaliinnya pas itu aku ngelis orang-orang yang kiranya mau beli. Aku ngelis tuh pas itu ada 100 orangan lah, talk list kira-kiranya ini bakal beli mau apa enggak gitu. Terus aku jual ke dosen-dosen, pas balik modal baru aku aktif di Shopee. Kalau pas produksi awalnya nggak langsung jadi sih, yang setengah kilo awal tuh kayak kalau bahasa Purwokertonya tuh dendeng-dendel gitu loh, gede-gede gitu, kayak tepungnya tuh gede-gede banget. Terus jamurnya pas dimakan nggak mateng, masih warna putih. Nah dari situ juga akhirnya kan kayak research and development gitu loh produknya. Aku kasih ke dosen, terus dosennya bilang, oh mas ini kurang ini. Terus kemasannya dibagusin. Soalnya dulu pas awal kemasan udah standing pot warna, cuma bawahnya gampang jebol. Akhirnya aku carilah percetakan yang kiranya harganya murah tapi kemasannya oke. Dari situ udah produknya agak oke. Ada dosen yang nawarin buat ikut lomba. Pas itu namanya KBMI, Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia. Itu aku ngajuin proposal. Ya produknya dilombakan lah.
Terus alhamdulillah keterima buat dapat pendanaan dari Kemendikbud. Yang bikin yakin tuh awal pas tadi yang ilmu dasar kuliah dipakai tuh kayak analisis SWOT, terus yang 4P gitu-gitu lah, yang misalnya produknya gimana, nempatin produknya gimana, harganya gimana, terus promosinya gimana, itu aku udah dipikirin dari awal bikin produk. Jadi kayak misal sebenarnya bisa usaha langsung jalan aja, tapi kan aku nggak punya modal kan, harus mikirin dari awal. Kalau aku bikin produk ini tuh resikonya bakal gimana, kerugiannya seberapa. Nah pas awal aku pikirin gitu. Terus pas awal usaha kan pasti lagi pandemi, jadi aku kayak nge-pushnya tuh di online. Bahkan pelanggan Shopee-ku pas itu pertama orang Kalimantan, terus ada reseller pertama dari nama kota namanya Tabalong gitu. Aku awalnya nggak tahu ada kota namanya Tabalong, ternyata itu orang Kalimantan. Kebetulan juga disupport sama universitas lah yang dapat lomba itu, terus dapat pendanaan, terus kayak yang tadinya wajan kecil akhirnya upgrade peralatan, terus dapat sealer, terus dapat masukan-masukan lah. Kayak misalnya beraniin buat sertifikasi RT, sertifikasi halal, beraniin buat konsinyasi ke toko gitu. Soalnya banyak sih, kalau yang bukan banyak sih, emang resikonya kalau usaha kayak gitu di tokonya kayak konsinyasi pembayaran. Misal kita dapat PO nih, kirim bulan Januari, bayarnya bisa bulan Maret, bisa bulan April gitu. Tapi tetap dibayar, cuma waktunya aja yang bikin lama cash flow-nya. Kebetulan yang kita olah masih fokus di jamur tiram ya. Jamur tiram tuh ya normal, yang di pasar pasti banyaknya jamur tiram sih. Jamur tiram tuh kita olahnya kayak disuwir dulu, habis disuwir kecil-kecil, kita cuci, terus kita keringkan, habis kita keringkan. Kebetulan kalau mushroom neem itu pakainya tepung kering. Jadi kan kalau beberapa usaha jamu crispy itu ada yang pakai tepung basah. Tepung basah tuh kayak misal kita bikin mendoan gitu, gorengnya gitu. Tapi kalau aku tuh pakai tepung kering, kayak bikin Kentucky. Terus alasannya pakai tepung kering tuh karena biar gramasi bumbunya tuh lebih terukur gitu. Jadi konsistensi rasanya tuh tetap ya ada di tingkat 80%, 90% gitulah. Pas awal masih di kontrakan ya, itu tuh masih made by order sih. Misal ada dosen minta 20, ya aku baru bikin 20 gitu-gitu. Pas lagi jalanin gitu, aku dibilangin sama dosenku, kalau made by order gitu buat berkembangnya susah, mending berani nyetok. Dulu tuh pas awal nyetok tuh berani sama nyetok 100 pieces, kayak bikin 100 pieces, terus baru dijual-jual. Nah gitu terus sama lama kesini, ya nyetoknya ini sih, ya udah nggak bisa nyetok sebenarnya sih, karena toko kan minta terus tiap bulan. Jadi kalau sekarang udah susah nyetok, makanya tahun-tahun ini tuh udah nggak ada yang beli langsung ke rumah, banyak kan langsung ke toko-toko gitu. Yang bikin takut kesulitan itu paling lebih ke ya semua ini sih, pasti takutnya nggak bisa masarin kan. Cuma kan kebetulan saya ya dapat ilmu lah dari dosen-dosen, dari teman-teman, terus yang teman-teman di kontrakan kan juga dukung juga, kayak coba jualnya ke sini, coba pakai Shopee, coba pakai TikTok gitu. Akhirnya nggak kesulitan sih. Kalau yang aku rasain sih, kalau produknya udah oke, sertifikasinya udah lengkap, itu bakal ada aja yang beli lah. Maksudnya kita tetap usaha ya, kayak misal aku sering tuh ngirim sampel-sampel ke toko, walaupun nggak ada jawabannya, tok kirim aja gitu. Yang penting kita udah usaha dulu, ntar kan orang yang beli kan, ya kalau aku yakini sih Allah tuh yang gerakin orang buat beli lah. Yang penting kita udah usaha. Soalnya menurutku tuh keberuntungan tuh nggak ada, cuma adanya tuh kalau kitanya udah siap, terus waktunya udah tepat, itu bakal datang sendiri lah. Yang penting kita siap dulu aja, nunggu waktu tepat kan itu urusan belakangan. Kalau sehari itu kalau dimaksimalin tuh sehari 100 pieces bisa, tapi kan karena saya juga masih sendiri ya, paling dibantu orang tua, biar maksimal kayak misal mikirin pemasaran, mikirin packing gitu, paling top bikin 50-80 pieces lah sehari. Kalau harga tuh kalau yang kita ada yang di Shopee, di toko sama di toko oleh-oleh. Kalau di toko oleh-oleh pasti lebih mahal sih, soalnya kan ada ketentuan sendiri kalau di toko oleh-oleh. Tapi normalnya kalau beli itu 13.000. Yang kecatat aja ya 4,5 sampai 6 lah, yang kecatat ya. Kita suwir dulu, terus kita cuci. Habis itu ya kayak kita goreng Kentucky gitu, tepungin terus digoreng. Gorengnya kalau kita tuh pakai timer, jadi goreng yang pertama tuh misal 10 menit, ntar dibalik baru di timer lagi 5 menit. Habis itu kita angkat, kita spinner tuh ngilangin minyak. Habis kering kita goreng kedua, jadi lebih keras lah, dalamnya lebih matang gitu kalau 2 kali goreng. Kalau kita ada 4 varian rasa, original, balado, barbeque sama kimchi. Kalau balado tuh pedas-pedas, kalau barbeque tuh pedas gurih, kalau kimchi tuh pedas asam. Ya kimchi juga sebenarnya ini sih, saya ikut komunitas K-pop, jadi ya gimana biar narik inilah komunitas K-popnya gitu. Dari namanya juga mushroom, neem mushroom tuh jamur, neem tuh kayak dituakan gitu lah, lebih ke babak jamur gitu. Kalau pas awal bikin tuh kan lagi pandemi, alasan kenapa kemasannya kecil tuh karena dulu tuh biar yang menonjolkan ongkirnya tuh murah loh. Soalnya kayaknya nggak ada deh snack yang
ukurannya cuma 60 gram gitu. Nah kita bikin 60 gram gitu. Terus kalau udah beli kan tinggal rasanya. Nah rasanya kita bedain, kayak tadi ada kimchi, terus dari tepung itu bedain gitu sih. Lebih ke ini sih, diferensiasi aja produknya. Ada ini kan apa namanya, kutipan dari Panji Pragiwaksono yang diambil dari bukunya Purple Cow itu sedikit lebih beda, lebih baik dari sedikit lebih baik. Nah saya nganut itu. Soalnya kalau kita mencoba lebih baik tuh ya dari budgetnya kita kan kurang, makanya kita lebih milih yang fleksibel lah, lebih beda aja. Mungkin pengalamannya buat yang mahasiswa masih kuliah. Kalau bagi saya sih modal tuh bukan alasan nomor satu buat usaha sih. Soalnya kalau di kuliah tuh banyak program-program yang bisa membantu ide kita biar diwujudkan pakai misal dana dari pemerintah. Kayak misal ada PKM, ada KBMI. Kalau sekarang ada namanya P2MW. Nah kalau dari aku itu yang penting idenya dulu aja. Mau bikin apa, terus gimana eksekusinya. Ntar juga kalau misal idenya kita bagus, kita ngajuin proposal kan dananya juga ada sendiri gitu. Terus kan kalau modal buat awal kan nggak terlalu gede lah, kayak tadi aku cuma 700.000 kok. Ya bikin yakin dulu produknya tuh bagus gitulah. Baru ntar kan diproduksi masalnya pas lagi ada modal gitu. Karena saya mengakui itu kalau misal nggak pinter-pinter banget lah, punya duit juga enggak kan. Nah terus apa yang ditonjolin ya fleksibilitasnya sih. Kayak misal nih, kalau kita usaha nyari yang bagus banget tuh produknya susah karena kita bakal kalah kapital sama perusahaan-perusahaan. Makanya UMKM tuh sebenarnya lebih fleksibel dan lebih cepat inilah menyesuaikan zaman menurut saya ya. Soalnya misal nih perusahaan gede mau bikin varian rasa baru atau produk baru, mereka tuh harus mikirin R&D, terus mikirin nambah pegawai, mikirin sertifikat yang mahal banget. Nah kalau UMKM tuh dibantu sama pemerintah banyak. Kayak misal sertifikat halal tuh udah gratis kalau UMKM ya. Terus kalau misal mau ganti varian rasa apa varian produk juga tinggal ngajuin sertifikat lagi, udah bisa dijual di toko. Nah itu tuh bisa cuma paling 3 bulan selesai lah. Kalau pabrik gede tuh nggak mungkin 3 bulan langsung bikin produk baru. Harusnya tuh UMKM bisa lebih cepat. Nah saya keyakinannya seperti itu. Dari fleksibilitas kita tuh lebih tinggi lah daripada perusahaan yang gede. Prospek keripik jamurnya mungkin tak gede lagi ya. Prospek ini makanan ringan. Kalau dari makanan ringan sendiri itu pasarnya sebenarnya udah bukan jenuh sih, udah banyak pasarnya. Misalnya ya di tempat oleh-oleh pasti banyak keripik kan. Nah kalau misal balik lagi ke sini yang sedikit lebih beda, kalau produknya kita lebih beda itu pembeli bakal lebih nyoba produk kita loh. Kan lebih baiknya pas dimakan kan. Nah pas dimakan kan kita belum tahu. Nah kalau buat prospek jamurnya sih masih banyak pengembangan yang bisa diambil sih. Misal ini kan jamur tiram dibikin keripik, dan mungkin ada dibikin apa. Soalnya aku lihat-lihat di YouTube juga ada yang usaha keripik pisang, habis itu bikin kue pisang, ada gitu loh. Nah mungkin jamur adalah pengembangannya gitu. Kalau buat dekat ini sih bisa nego pembayaran lebih cepat ke toko ya. Kalau buat yang ke depannya tuh ada sih udah mikirin salah satu pengembangan produk itu lebih nyasar pasar yang masih sepi. Kalau keripik kan udah banyak banget tuh pasarnya. Nah ini masih ada pasar yang masih sepi tapi peluangnya gede menurut saya. Terus juga dilihat dari statistik di marketplace juga cukup baik, cuma belum direalisasiin lah produk barunya. Berhubungan sama vegan. Nah, vegan tuh orang yang nggak makan daging, produknya itu. Akhir ini kan ada yang viral tuh yang Bayam Sore, tau nggak? Yang lu punya duit, lu punya kuasa kan? Nah bagi mahasiswa tuh, lu punya duit, lu punya kuasa tuh emang nggak terlalu inilah, nggak terlalu penting. Yang penting tuh punya ide sama punya berani bikin proposal aja. Kalau buat mahasiswa ya, itu sih saranku bikin proposal, ajuin, proposalnya bagus, produknya bagus, pasti dibantu lah dari universitasnya gitu. Kalau beli yang di Jawa Tengah ya, ada di Amanda Brownies Jateng ada Rita Pasaraya juga ada di satu Jawa Tengah. Kalau toko-toko lain juga ada M-Block Market di Jakarta, Semarang, sama Yogyakarta. Terus yang lain adalah di bakery Purwokerto, itu udah lengkap, sama di tempat oleh-oleh kayak di Jogja, Surabaya, Solo udah ada. Terus kalau misal pengen nih yang beli online bisa ke Instagram kita, namanya hi_mushroom_name. Itu ada link buat Shopee, Tokopedia, sama marketplace lain lengkap di situ. Buat nomor teleponnya 088 221 820 380. Jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi, pengusaha milenial sukses.